Manajer Manchester United, Ruben Amorim buka suara terkait absennya Chido Obi di ajang Liga Eropa. Ia menyebut bahwa situasi sang striker itu merupakan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Seperti yang sudah diketahui, Chido Obi lagi ramai diperbincangkan. Striker 17 tahun itu menunjukkan penampilan yang menawan saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Fulham di akhir pekan kemarin. Berkat performa apiknya itu, banyak yang mengira sang striker akan dilibatkan Amorim di laga melawan Real Sociedad. Namun ternyata kenyataannya tidak demikian. Sang striker tidak ikut dalam rombongan tim Setan Merah yang bertolak ke San Sebastian. Penyebabnya adalah sang pemuda ternyata tidak didaftarkan MU untuk skuad cadangan mereka di Liga Eropa. Dalam konferensi persnya, Amorim ditanyai alasan mengapa ia tidak mendaftarkan Chido Obi di skuad Liga Eropa MU. Ia menyebut bahwa sejak awal Chido Obi memang belum diproyeksikan bermain di tim utama MU karena seusianya masih sangat belia sehingga ia tidak didaftarkan. Pada saat pendaftaran pemain kemarin ada konteks yang berbeda mengenainya. Situasinya jauh berbeda dengan kondisi kami saat ini sehingga kami memilih pemain lain untuk didaftarkan, ujar Amorim. Amorim menyebut bahwa ia sengaja tidak membawa banyak pemain muda di laga ini demi menjaga perkembangan mereka. Bermain di Liga Eropa adalah langkah yang besar untuk para pemain muda kami. Jadi, saya mencoba mempertimbangkan banyak aspek sehingga saya tidak membawa lebih banyak pemain muda di laga ini, imbu pelatih asal Portugal tersebut. Sementara itu, Ruben Amorim menegaskan bahwa proses membangun tim Manchester United saat ini jauh lebih penting daripada sekedar memenangkan trofi musim ini. United baru saja tersingkir dari Piala FA setelah kalah adu penalti dari Fulham. Kini, satu-satunya harapan mereka untuk meraih trofi dan lolos ke kompetisi Eropa musim depan adalah dengan memenangkan Liga Eropa. Meski Liga Eropa menjadi satu-satunya kesempatan United meraih trofi musim ini, Amorim menekankan bahwa ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Orang-orang melihat Liga Eropa sebagai satu-satunya kompetisi yang bisa kami menangkan, terutama karena koneksinya dengan lolos ke Liga Champions. Tapi sejujurnya kami punya hal yang lebih besar untuk berpikir, ujarnya. Amorim mengakui bahwa fokus utama saat ini adalah membangun fondasi tim yang kuat. Ia yakin bahwa proses ini akan membawa manfaat lebih besar dari sekedar memenangkan trofi musim ini. Ole Gunnar Solskjaer, ex-manajer Manchester United, berbagi pandangan untuk klub kesayangannya ini bila mereka ingin kembali berjaya di masa depan. Menurut juru taktik asal Norwegia itu, Setan Merah mesti mempertahankan dua pemain senior mereka ini. Kedua pemain yang dimaksud Solskjaer adalah Kapten Bruno Fernandes dan ex-Kapten Harry Maguire. Di mata sang mantan pelatih Manchester United, keduanya adalah sosok pemimpin yang memiliki kualitas dan tak boleh dipandang sebelah mata. Bagi Solskjaer, Bruno dan Maguire adalah contoh pemain yang tahan banting dan selalu ingin berusaha dan bekerja keras untuk memberi yang terbaik di atas lapangan. Mereka bertahan, tidak menyerah begitu saja pada kesempatan pertama, bertahan di sana dan melakukan yang terbaik sebisa mungkin, ungkapnya. Saya ingat sesi latihan pertama Maguire dan dia terlihat seperti orang yang sangat kuat dibandingkan pemain lainnya. Dan dia masuk lalu bermain dengan bagus. Tapi seiring berjalannya waktu dia mendapatkan banyak kritik, tambah Solskjaer. Di tempat lain, manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan pujian kepada Aiden Heaven. Ia menilai sang bek tampil apik di laga debut di tim utama Setan Merah. Dalam wawancaranya seusai laga, Amorim ditanya keterangan seputar penampilan debut Heaven di skuad Manchester United. Ia menilai sang bek tampil dengan api di laga perdananya bersama Setan Merah tersebut. Aiden bermain dengan sangat tenang sepanjang pertandingan dan saya senang dengan penampilan itu. Padahal ini bukan laga kandang perdana yang mudah untuknya, ujar Amorim. Amorim menyebut bahwa Manchester United saat ini lagi mengalami badai cedera. Alhasil, pemain muda seperti Heaven harus siap ketika ia dipanggil untuk memperkuat Setan Merah. Dia adalah pemain yang bertalenta dan dengan banyaknya cedera yang kami alami, maka dia harus siap bermain kapanpun. Karena United memiliki tradisi untuk memainkan pemain muda, tutupnya. Heaven berpotensi mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain di skuad Manchester United pada tengah pekan nanti.
Setan Merah akan bertandang ke markas Real Sociedad dan Setan Merah lagi kekurangan bek tengah jelang laga ini. Manchester United bersiap menghadapi perubahan besar pada akhir musim. Pelatih kepala Ruben Amorim mengisyaratkan adanya sejumlah pemain yang akan hengkang sebagai bagian dari strategi perombakan tim di Old Trafford. Kondisi keuangan klub memaksa Manchester United untuk lebih selektif dalam mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas mendatang. Setiap rekrutan harus didanai dari hasil penjualan pemain yang ada. Amorim menegaskan bahwa dirinya akan tetap jujur kepada para pemain mengenai masa depan mereka di tim. Kita bisa membicarakan hal itu kepergian pemain di akhir musim, ujar Amorim dikutip dari laman resmi klub. Kami masih memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan, namun hal itu sudah jelas dan saya rasa ini bukan situasi yang sulit karena semua orang memahami bahwa dalam sepak bola, terkadang Anda bertahan, terkadang Anda harus pergi. Tutupnya, menurut Amorim, transparansi dalam komunikasi dengan para pemain menjadi elemen penting dalam proses ini. Ketika Anda jujur kepada seseorang, mereka bisa menerimanya. Awalnya sulit, tetapi mereka akan mengerti. Saya cukup terbuka kepada para pemain saya, dan mereka sudah mengetahui bahwa terkadang mereka harus pindah di akhir musim. Tambahnya, sejak bergabung dari Sporting CP pada November 2024, Amorim menghadapi tantangan besar dalam membangun skuad United. Terbatasnya anggaran transfer menjadi kendala utama yang mempersulit proses restrukturisasi tim. Namun, pelatih berusia 40 tahun itu menegaskan bahwa dirinya sudah memahami tantangan yang akan dihadapi. Saya tahu situasinya, katanya. Meskipun menghadapi situasi yang tidak mudah, Amorim tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan berdampak positif pada masa depan Manchester United. Saat ini, Manchester United masih berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Setelah memainkan 27 pertandingan, Setan Merah berada di peringkat 14. Situasi yang menuntut perombakan tim agar bisa kembali bersaing di papan atas kompetisi domestik dan Eropa. Kekalahan dari Fulham dalam ajang Piala FA membuat Manchester United dipastikan tidak akan meraih gelar di Inggris pada musim ini. MU kalah adu penalti dari Fulham pada babak kelima atau babak 16 besar Piala FA 2024-2025. Dengan demikian, langkah Bruno Fernandes dan kawan-kawan tak berlanjut di ajang sepak bola tertua tersebut. Sedangkan di kancah Premier League, skuad The Red Devil juga sudah dipastikan tidak akan bisa meraih gelar. Alih-alih berburu gelar juara, MU kini justru lebih dekat dengan zona degradasi. Anak asuh Ruben Amorim hanya terpaut 16 poin dari Ipswich Town yang menghuni batas atas zona merah. Pemain Manchester United Noussair Mazraoui berbuka puasa di tengah pertandingan babak 16 besar Piala FA melawan Fulham. Di tengah-tengah laga melawan Fulham, ketika masuk waktu berbuka puasa, Mazraoui melipir ke pinggir lapangan. Tim ofisial MU memberinya botol minuman. Pemain 27 tahun itu kemudian duduk berlutut dan mengonsumsi bekal buka puasa di dekat Amorim yang berdiri di pinggir garis batas lapangan. Asosiasi Sepak Bola Inggris sudah menegaskan bakal memberi waktu istirahat sejenak di saat buka puasa pada perhelatan Piala FA agar para pemain yang berpuasa bisa leluasa tanpa harus mencolong waktu di tengah laga. Sementara itu beda lagi dengan Anthony yang terus main bagus bersama Real Betis. Jika performa sang winger terus terjaga apik, Manchester United bisa jual dengan harga tinggi. Dilansir dari Tribun, Manchester United ikut girang dengan performa Anthony. MU diketahui mau menjual pemain asal Brazil itu di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Manchester United diyakini akan jual Anthony nanti mulai harga 50 juta euro atau setara 854 miliar. Memang harga segitu bikin Setan Merah merugi karena harga jual Anthony nanti lebih murah dibanding harga belinya dulu. Akan tetapi MU mau tak mau mesti bisa dapat cuan yang besar agar bisa menambah pemasukan dan dapat tambahan modal belanja.